Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang. Ini karena komiknya minggu ini cuma update 1 chapter saja. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Di tengah-tengah suku Skywalk, terdengar suara orang yang tertawa keras. Dia senang bahwa Kasimov akan datang ke sana. Ternyata yang tertawa itu adalah Loader. Dia sangat senang karena akhirnya orang yang kuat telah tiba di sana. Dia mengatakan jika sebentar lagi Lintian yang saat ini ada di hadapannya akan mati. Loader juga memberitahukan bahwa sebelumnya Kasimov sudah menghabisi Titan Warrior dengan tangan kosong. Namun Lintian tak takut dan dia terlihat masih tenang. Lintian mengatakan jika Loader sangat percaya kepada orang itu. Karena Lintian tak tahu tentang Titan Warrior, dia pun bertanya kepada Loader, apa itu Titan Warrior? Loader pun menjelaskan jika mereka adalah prajurit elit yang diperkuat dengan gen Titan dan mereka bisa menghabisi monster berlevel tinggi. Loader tertawa bahagia. Lagi-lagi, dia mengatakan jika ini adalah akhir riwayat dari Lintian. Dan semua goblin di sana akan segera dihabisi olehnya. Lintian pun hanya mengatakan jika Kasimov itu lumayan hebat karena berhasil mengalahkan Titan Warrior. Dan Loader mengancam Lintian jika mereka nanti akan dihabisi oleh Kasimov. Walaupun terlihat santai, namun Lintian tetap tidak meremehkan Kasimov. Dia berpikir untuk bermain aman. Jadi, dia akan mengirim beberapa orang untuk menguji kemampuan Kasimov. Panel berpindah. Terlihat Kasimov sedang menunggangi seekor kuda. Dia berpikir jika Demonized Forest ini sangatlah tenang dan kosong. Bahkan tidak ada monster yang muncul di sana. Dan ini sangatlah aneh untuk tempat yang seharusnya dihuni oleh banyak monster. Dan akhirnya Kasimov telah sampai di tempat pertempuran antara para goblin dan Silver Blade Knight Order. Dia mengatakan jika para anggota Silver Blade Knight Order itu sangat tidak berguna. Dan ketika Kasimov mencium aroma cairan merah, hal itu membuatnya semakin bergairah. Dia juga penasaran apakah dia akan mendapatkan mangsa yang bagus kali ini. Saat sedang terus berjalan melewati tempat itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang meminta tolong. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang sekarat. Kasimov bertanya-tanya dari mana asal suara minta tolong itu. Kasimov pun terus menyusuri hutan. Dia yakin sebentar lagi dia akan menemukan di mana suku goblin itu berada. Namun tak lama kemudian, di tengah-tengah perjalanannya, ada seorang wanita yang duduk sendirian di tengah hutan. Kasimov pun berhenti dan menanyakan siapa wanita itu dan kenapa dia sendirian di tengah hutan. Wanita itu pun membalikkan badannya dan ternyata dia adalah Ivrea. Kasimov sangat terkejut karena ternyata yang ada di hadapannya saat ini adalah Ivrea. Dengan suara yang sangat lirih, Ivrea meminta tolong kepada Kasimov untuk diselamatkan. Kasimov tak percaya, ternyata Ivrea masih hidup. Kemudian, Kasimov mendekati Ivrea dan menanyakan di mana Loader sekarang. Sembari menangis, Ivrea mengatakan jika dia berhasil kabur dari suku goblin itu. Namun untuk Loader tidak berhasil dan dia telah mati di tangan para goblin. Kasimov tak mau menunggu lama. Dia langsung menanyakan di mana lokasi suku goblin itu berada. Ivrea menunjukkan di mana suku goblin yang telah menangkapnya. Mereka ada di sana dan tempatnya tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Ivrea mengatakan jika mereka sangatlah menyeramkan. Kasimov tak takut
walaupun sudah diperingatkan kalau para goblin itu sangatlah menyeramkan. Dia pun segera pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Ivrea dan meninggalkan Ivrea sendirian. Karena merasa ditinggalkan, Ivrea pun berteriak meminta agar Kasimov membawanya bersamanya. Namun Kasimov tak mau membawa Ivrea karena saat ini dia tidak mau diganggu. Itu karena dia masih menjalankan misinya. Jika Ivrea mau kembali, Kasimov menyuruh Ivrea untuk menyusuri jalan yang telah dia lewati sebelumnya, dan dia akan bisa keluar dari hutan itu. Dia adalah Kasimov dengan kelas Dead Knight. Skill yang dimiliki adalah saat terisolasi, dia akan mendapatkan 30% buff atribut. Dan setiap musuh yang dia habisi, dia akan mendapatkan 20% buff atribut yang akan terkumpul sampai pertempuran usai. Sembari menyusuri jalan yang ditunjukkan oleh Ivrea, Kasimov berpikir kalau Loader memang sudah mati. Itu pasti adalah bantuan dari para dewa untuknya. Jadi sekarang tidak akan ada yang menghalanginya untuk menggunakan Desperation Effect. Jadi selama Kasimov bisa menyergap suku goblin itu, maka goblin hero kelas sekalipun tidak akan ada yang berdaya melawan dirinya. Namun karena saking semangatnya, Kasimov tidak memperhatikan kalau ada jebakan di jalan. Kaki kudanya terjerat sebuah tali yang membentang di jalan. Kasimov sangat terkejut. Dia pun terlempar jauh saat kudanya terjatuh. Namun dengan kemampuannya, Kasimov pun tidak mengalami luka dan masih bisa menjaga keseimbangannya supaya tidak terjatuh. Kasimov melihat ke belakang dan mengira jika itu adalah sebuah sergapan dari musuh. Namun yang datang adalah Ivrea. Dia pun terkejut dan menanyakan kenapa Ivrea belum pergi dari tempat itu. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba Ivrea langsung menggunakan skill Check of Holy Light yang diarahkan ke tubuh Kasimov dan membuatnya berteriak kesakitan. Kasimov memegangi dadanya yang terluka dan menanyakan apa yang telah Ivrea lakukan padanya. Kenapa dia menyerang dirinya? Sembari mengumpulkan sihirnya kembali, Ivrea hanya mengatakan jika dia telah disuruh oleh masternya untuk menghabisi Kasimov. Setelah itu, Ivrea langsung menggunakan skill Holy Impact untuk menyelesaikan misinya. Kasimov pun langsung dihantam oleh cahaya yang turun dari atas. Namun setelah itu, kabut hitam pun muncul dari tempat Kasimov. Ivrea terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ternyata itu adalah skill Soul Devour milik Kasimov. Dan tak lama kemudian, sebuah tangan muncul dan langsung menangkap Ivrea. Kasimov terlihat sangat marah dan mengatakan jika Ivrea adalah seorang pengkhianat. Kasimov penasaran magic macam apa yang telah merusak Ivrea sampai-sampai dia berani menyerangnya seperti itu. Karena sudah seperti itu, maka Kasimov juga tidak akan menahan dirinya lagi. Kasimov mengatakan jika dia tidak pernah bilang kalau dia cuma senang menghabisi para monster saja. Selain itu, Kasimov juga menikmati kulit wanita cantik seperti milik Ivrea. Dan dengan menghabisi Ivrea, dia bisa memiliki kesempatan untuk mengumpulkan skill pasifnya. Tiba-tiba, Kasimov kehilangan pedangnya tanpa dia sadari. Dan di belakangnya, ada seseorang yang mengatakan kalau pantas saja Kasimov berani datang ke sana sendirian. Ternyata atribut kelas milik Kasimov dan equipment-nya sangatlah menyebalkan. Dan yang mengambil senjata serta mengatakan itu adalah Lintian. Dia berada tepat di belakang Kasimov dan membuat Kasimov langsung melihat ke belakang. Saat mengetahui Lintian datang, wajah Ivrea pun langsung terlihat sangat senang. Lintian pun melihat senjata yang diambil dari tangan Kasimov.
Senjata itu adalah Black Iron Longsword. Skillnya adalah Death Reaper, yaitu serangan berkecepatan tinggi dan critical hit tipe AOE akan menambahkan damage. Setelah melihatnya, Lin Tian tahu jika dia membiarkan Qasimov melakukan sergapan ke sukunya hingga pasifnya semakin terkumpul, maka sukunya akan mengalami korban jiwa yang cukup besar. Qasimov sangat terkejut mendengar ucapan dari Lin Tian. Dia penasaran bagaimana cara Lin Tian yang seorang goblin rendahan bisa mengambil pedangnya dalam sekejap dan mengetahui skill pasifnya. Setelah Ivrea lepas dari tangan Qasimov, dia langsung berlari ke arah Lin Tian. Melihat itu, Qasimov langsung bertanya apakah goblin itu yang menyuruhnya untuk menyerangnya tadi. Qasimov menghina Ivrea dengan mengatakan jika Ivrea sangatlah kotor karena dia mau menjadi budak dari para goblin hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ivrea tak menanggapi Qasimov. Dia hanya berlutut di hadapan Lin Tian sembari dielus kepalanya oleh Lin Tian. Walaupun menurut Qasimov Ivrea adalah pengkhianat baginya, namun bagi Lin Tian, Ivrea adalah peliharaan yang sangatlah setia. Lin Tian sangat kecewa dengan Qasimov karena Lin Tian sebelumnya mengira kalau Qasimov adalah orang yang sangat kuat. Ternyata dia hanyalah orang aneh yang suka menghabisi melalui sergapan untuk menambahkan efek skillnya saja. Sembari mengeluarkan aura keunguan, Qasimov mengatakan kalau dia tidak tahu cara Lin Tian mengetahui atribut yang dia miliki. Kalau lawannya hanyalah seorang goblin rendahan seperti Lin Tian, Qasimov yakin dia akan bisa mengalahkan Lin Tian dengan tangan kosong dan dia akan mengirim Lin Tian ke dasar neraka. Kemudian Qasimov langsung melompat ke arah Lin Tian dengan mengarahkan sebuah pedang kecil ke depan. Namun dia terkejut, ternyata Lin Tian tidak sendirian. Saat ini di belakang Lin Tian ada dua goblin hero class dan juga seekor naga betina. Yang akan terjatuh ke dasar neraka bukanlah aku, tapi kau, ucap Lin Tian sembari tersenyum jahat dan diteruskan dengan semburan nafas api yang sangat dahsyat dari naga betina di belakang Lin Tian ke arah Qasimov. Mentok lagi ya guys, kelanjutannya nunggu komiknya update seminggu lagi. Apakah Qasimov benar-benar akan mati? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.